Hai teman, balik lagi di Vizi TV. Nah, di video kali ini Vizi mau menjelaskan tentang asal-usul suku Batak. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa kalian selalu support Vizi TV dengan cara klik subscribe di bawah, like, share dan juga komen, agar Vizi TV bisa berkembang dan memberikan ilmu dan wawasan yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, stay tune guys. Suku Batak adalah suku terbesar yang ada di Pulau Sumatera, teman. Nenek moyang orang Batak berasal dari keturunan suku Manchuria atau Manchuria yang hidup di daerah utara Tibet sekitar 7.000 tahun yang lalu. Pada masa itu, nenek moyang orang Batak diusir dari suku barbar Tartar dari tanah leluhurnya di utara Tibet. Pengusiran itu menyebabkan suku Manchuria bermigrasi ke pegunungan Tibet melalui Tiongkok, Cina. Dari peristiwa migrasi di pegunungan Tibet tersebut, dapat ditemukan sebuah danau dengan nama Toba Tartar. Suku Manchuria memberikan nama danau itu untuk mengenang peristiwa pengusiran mereka oleh suku barbar Tartar. Setelah dari pegunungan Tibet, suku Manchuria turun ke utara Burman atau perbatasan dengan Thailand. Di sini, suku Manchuria meninggalkan budaya Dongsong, yakni sebuah kebudayaan asli suku bangsa ini yang mirip dengan budaya Batak yang ada saat ini. Tak bertahan lama, suku Manchuria yang terus dikejar-kejar suku barbar Tartar kembali bergerak menuju arah timur ke Kamboja dan ke Indochina. Dari Indochina, suku Manchuria berlayar menuju Filipina, kemudian ke Sulawesi Utara atau Toraja yang ditandai dengan hiasan kerbau pada rumah adat Toraja. Kemudian mereka turun ke tanah Bugis, Sulawesi Selatan yang ditandai dengan kesamaan logat dengan orang Batak, dan mengikuti angin barat dengan berlayar ke arah Lampung di wilayah Ogan, Komering Ulun, dan akhirnya naik ke Pusuk Buhit, Danau Toba. Sebagian besar suku Manchuria melewati tanah genting kerah di semenanjung Melayu. Dari sinilah mereka berlayar menuju pantai timur Sumatera dan mendarat di kampung Teluk Aru di daerah Aceh. Dari Teluk Aru ini, suku Manchuria yang terus berimigrasi itu naik ke Tanah Karo dan kemudian meneruskan perjalanan hingga sampai ke Pusuk Buhit. Kemudian suku Manchuria yang kemudian menjadi nenek moyang orang Batak ini terus berpindah-pindah karena mengikuti pesan dari para pendahulunya bahwa untuk menghindari suku barbar Tartar, maka tempat tinggal harus di wilayah dataran tinggi. Tujuannya agar gampang mengetahui kehadiran musuh. Generasi penerus suku Manchuria tidak hanya menetap di Pusuk Buhit, tapi juga di wilayah Barus dan sebagian lagi menetap di Tanah Karo. Lama perjalanan migrasi suku Manchuria dari tanah leluhur di utara Tibet hingga keturunannya menetap di Pusuk Buhit, Barus dan Tanah Karo sekitar 2000 tahun yang lalu. Sehingga situs nenek moyang orang Batak di Pusuk Buhit diperkirakan telah berusia 5000 tahun. Fakta ini diketahui melalui penemuan kerangka manusia purba di sekitar Takengon di daerah Gayo yang menunjukkan bahwa peninggalan manusia itu ada hubungannya dengan budaya Dongson yang mirip budaya Batak. Sementara suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Sementara tiap puak Batak memiliki salam khasnya masing-masing. Meskipun suku Batak terkenal dengan salam Horasnya, namun masih ada dua salam lagi yang kurang populer di masyarakat, yakni Mejuah-juah dan Juah-juah. Horas sendiri memiliki
penyebutan masing-masing berdasarkan puak yang menggunakannya. Sementara bentuk kekerabatannya ada dua, yakni garis keturunan atau genealogi dan berdasarkan sosiologis. Sementara kekerabatan teritorial tidak ada. Bentuk kekerabatan berdasarkan garis keturunan atau genealogi terlihat dari silsilah marga, mulai dari marga Siraja Batak, di mana semua suku bangsa Batak memiliki marga. Sedangkan kekerabatan berdasarkan sosiologis terjadi melalui perjanjian atau padan antar marga tertentu maupun karena perkawinan. Dalam tradisi Batak, yang menjadi kesatuan adat adalah ikatan sedarah dalam marga, kemudian marga. Misalnya, Harahap. Kesatuan adatnya adalah marga Harahap versus marga lain. Berhubung bahwa adat Batak atau tradisi Batak sifatnya dinamis yang seringkali disesuaikan dengan waktu dan tempat, berpengaruh terhadap perbedaan corak tradisi antar daerah tersebut. Adanya falsafah dalam perumpamaan dalam bahasa Batak Toba yang berbunyi Jonok dongan partubu, jonok kando dongan parhudul, merupakan suatu filosofi agar kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan tetangga karena merekalah teman dekat. Masyarakat Batak memiliki falsafah asas sekaligus sebagai struktur dan sistem dalam kemasyarakatannya, yakni yang ada dalam bahasa Batak Toba disebut Dalihan Natolu. Berikut penyebutan Dalihan Natolu menurut keenam Puan Batak. 1. Dalihan Natolu atau dari Batak Toba. Somba marhula-hula, manat mardongan tubuh, elek marboru. 2. Dalihan Natolu, mandailing dan angkola. Hormat marmora, manat makatai, elek maranak boru. 3. Tolu sahudulan atau simalungun. Martodong ningon, hormat, sombah, marsanina ningon, pakei, manat. Marboru ningon, elek, pakei. 4. Rakut sitelu dari karo. Nembah mahamat man sembuya, nami-nami man anak beru. 5. Daliken sitelu dari pak-pak. Sembah merkula-kula, manat mardengan tubuh, elek marberu. Namun bukan berarti ada kasta dalam sistem kekerabatan Batak. Sistem kekerabatan Dalihan Natolu adalah bersifat kontekstual. Sesuai konteksnya, semua masyarakat Batak pasti pernah menjadi hula-hula, juga sebagai dongan tubuh, dan juga sebagai boru pastinya. Jadi, setiap orang harus menempatkan posisinya secara kontekstual. Sehingga dalam tata kekerabatan, semua orang Batak harus berperilaku sebagai raja. Raja dalam tata kekerabatan Batak bukan berarti orang yang berkuasa, tetapi orang yang berperilaku baik sesuai dengan tata krama dalam sistem kekerabatan Batak. Maka dalam setiap perbicaraan adat Batak selalu ada disebut Raja ni hula-hula, Raja dodongan tubuh, dan Raja ni boru.